Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Tadi kita udah janjian di WhatsApp ya, Akila. Sebelumnya, sebelum memulai sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian, tadi saya udah baca sedikit tentang Akila. Saat ini Akila berusia 14 tahun, terus masih sekolah ya, sekolah SMP. Di mana sekolahnya? Di Bogor. Sekolah di Bogor dan bertempat tinggal di Jakarta. Di Jakarta. Berarti kita ini sekolah di Bogor dan bertempat tinggal di Jakarta bersama dengan orang tua gitu ya? Iya. Oke. Jadi apakah kita sudah atau belum untuk sesi konseling? Belum pernah mendengar juga teman atau siapapun itu? Belum sama sekali. Oh, Ini baru pertama. Oke, baik. Berarti kita benar-benar baru pertama kali ya untuk sesi konseling. Jadi saya jelaskan ya Akila, sesi konseling itu apa? Konseling itu adalah proses bantuan dari guru BK atau konselor melalui wawancara yang bertujuan untuk mengatasi masalah si klien atau siswa sendiri ya. Jadi kita juga nggak perlu takut, nggak perlu sungkan, nggak perlu malu untuk bercerita, karena kita ada dalam konseling perorangan itu ada asas yang harus kita jaga. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi kalau kita cerita itu pastinya aman banget, tanpa takut merasa masalahnya akan tersebar luas. Ada asas kesukarelaan dan juga keterbukaan. Jadi saya harap Akila berada di sini bercerita dengan seluasa mungkin, senyaman mungkin, jangan takut ya untuk bercerita sama saya. Bisa Akila ceritakan apa yang Akila rasakan sekarang? Apakah Akila merasa baik-baik saja? Boleh Kak, Untuk bercerita tentang masalah apa yang kita alami. Kita datang ke sini untuk bercerita tentang masalah yang sedang kita alami ya. Boleh tahu apa sih yang kita rasain sekarang? Jadi saya itu mondok di Bogor. Cuman mondok itu emang bukan kemauan saya sendiri, jadi disuruh dipaksa orang tua. Oh begitu ya. Jadi Akila sekarang sekolah di pondok berdasarkan dengan kemauan orang tua, bukan dengan kemauan kelas. Oke. Berarti Akila jadi merasa nggak nyaman begitu ya? Iya. Akila merasa nggak nyaman, pastinya Akila juga merasa tertekan, betul. Selain itu ada lagi nggak yang ganggu pikiran Akila, yang bikin susah makan atau susah tidur? Karena sekolah itu bukan kemauan saya, jadi saya berpikir kayak males masuk sekolah untuk bergaul juga dengan orang-orang di sana. Oh, jadi Akila merasa udah nggak ada semangat lagi ya untuk bersekolah, untuk menjalani aktivitas sehari-hari, untuk bersosialisasi. Berarti Akila
lebih memilih untuk menyendiri ya apa ya. Oh oke, kilatnya masa seperti itu. Tapi apakah sebelum dia di pondok ada persetujuan dulu nggak dari mama papa atau dari kita sendiri, misalkan nanti setelah lulus sekolah SD kita nanti di pondok ya? Sebenarnya ada, cuman waktu itu kita sempat nolak, cuman katanya harus tetap di sana. Harus sebenarnya kita udah pernah menolak, tapi maaf keluarga memaksakan begitu ya. Oke, memaksakan, jadi itu yang kita jadi nggak nyaman ya. Dengan ketidaknyamanan itu kita biasanya apa aja sih, melakukan apa sih? Misalkan cerita ke buku diary atau ada cerita ke teman. Iya, biasanya lebih sering cerita-cerita ke buku sih, nulis. Oh nulis ya, berarti kita akan nulis dibanding cerita-cerita ke teman ya, Iya. karena takut bocor juga gitu ya. Oke deh, begitu. Setelah itu, setelah ketidaknyamanan itu muncul kan pasti bikin gila, jadi nggak bisa tidur, ya nggak bisa makan. Terus selama di pondok gimana sih kira-kira belajarnya, kalau kita lagi nggak berkonsentrasi, lagi nggak mood gitu? Paling susah sih untuk konsentrasi, susah untuk mengerti pelajaran apa yang sedang dipelajari. Ya susah masuk ya, Iya. pastinya susah masuk, terus juga pasti sedih juga, cemas juga, bingung, jadi campur aduk ya akhirnya. Nah ya memang berada di fase itu cukup berat ya menurut saya. Jadi kalau kita bisa melewatinya, ya amin, 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 Tuhan memberikan jalannya, memberikan kemudahan juga bagi saya dan Akil untuk bisa menuntaskan masalahnya kita saat ini. Apalagi ada yang selain itu, ada lagi yang kita rasain. Saya sekarang udah jarang banget buat apa ya, nyampur ke teman-teman gitu, kayak udah males bersosialisasi. Oh jadi kita malas mau bergaul lagi, mengisolasi diri ya? Karena apa kalau boleh tahu Ibu? Karena ya emang saya pertama nggak mau kan sekolah di situ, cuma karena paksaan harus mau sekolah di situ. Dan juga di sananya nggak mendukung, mau sama papa juga suka maksa buat untuk tetap bertahan di sana, padahal emang udah gak kuat, udah gak mau gitu aja. Kalau Ibu boleh tahu apa sih alasan kita bertahan di situ atau nggak kuat di situ? Apa bertahan dulu deh, bertahan. Apa alasan kita untuk bertahan di situ? Karena kata mama emang disuruh di situ aja, nggak apa-apa deh sampai SMP lulus, nanti setelah itu baru boleh pindah. Berarti Mama menganjurkan kita untuk SMP di situ ya? Iya. Menganjurkan kita untuk SMP di situ. Nanti kalau selepas SMP boleh SMA, sekolah umum gitu ya kira ya. Oke. Tapi kita udah tahu belum tujuan Mama? Kenapa kita lebih dipilih untuk kita di sekolah di pondok aja deh dibanding sekolah umum? Belum tahu. Belum tahu ya. Jadi kita juga belum pernah berdiskusi sama mama sama papa ya. Gimana? Oke deh. Belum pernah, berarti kita belum pernah. Dia jadinya bingung. Karena pasti jadi anak muda susah ya. Iya. Jadi anak pertama benar ya kita ya. Berarti kita punya adik. Adiknya lebih dari satu. Iya benar. Punya adik yang lebih dari satu, yang pastinya kasih sayangnya Mama juga terbelah-belah ya kerja. Mama juga.
sekolah di kota aja dengan sekolah umum takutnya terus bagiannya nggak ada uang bagiannya nggak ada juga ya di kota juga harus kita nggak bisa merasa kalian sama gitu ya di kota juga kan itu cuma bagi ya jadi kita ya juga jadi itu doang itu apa yang kita selain sholat sih sholat sholat juga juga bagi bukan sholat itu bukan apa lagi mandi sih minggu sholat kemudian mandi ngaji gitu ya ngaji ya kalau ngaji tapi dia berapa ya kegiatan di pesantren di tempat yang harus dari bangun sih jam 3 nanti selesainya paling sampai 10 malam benar-benar pagi banget itu ya kayak mungkin seusia pula akan merasa ini tanggung jawab itu berat gitu ya tanggung jawab harus bangun pagi nanti kalau sudah sebelumnya dari 10 gitu kan udah boleh bawa HP ya sama udah karena aku lainnya belajar mungkin juga pada pekerjaan juga lagi dan lagi itu kan kalau mau yang di sampai juga masalah lain kira masa juga dari komunitas mungkin kalau disiplin kayak yang tadi itu bagaimana apa yang bedanya tepat waktu yang tepat waktu ya main HP pasti nggak bisa HP ya ada di sana oh nggak ada bener dorong ya dorong dari pesantren itu untuk terus belajar sama 3 tahun ya kalau saya sama 3 tahun saya mengerti bagaimana makan dia sebagai anak rumah pertama sebagai siswa itu semoga itu ya jadi apa bagaimana menurut juga dilakukan mungkin kita sebagai anak salah pengertian ya jadi kita tuh nggak tahu maksud orang tua seperti apa saling orang tua belajar sama anak nah kebetulan sesi masuk ke dari akhir apakah kita merasa cukup lega tapi apa disebut apakah akan melakukan proses yang bisa di depan